Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, saudara-saudaraku setanah air. Berjumpa kembali dengan saya, Santo Sabah. Insya Allah saya akan terus melakukan vlog atau memberi penjelasan, berpikir bersama, mengkaji kesejarahan Nusantara, terutama dalam rangka untuk mengembalikan sejarah benar Nusantara. Saya memberikan atau menamakan kajian yang saya buat ini adalah Throwback History of Indonesia. Jadi kembalinya sejarah benar Indonesia. Ketertarikan saya kepada penggalian sejarah ini berawal dari saat saya mendapatkan atau mendengar buku dari Bapak Kiai Haji Fahmi Bahsyah. Beliau menulis dalam bukunya itu Borobudur dan Sulaiman. Borobudur dibuat oleh Sulaiman. Jadi ketertarikan saya terhadap kesejarahan itu dimulai dari pertemuan saya dengan buku tersebut. Dalam waktu berjalan saya membaca buku tersebut. Kemudian di situ saya masih kurang puas. Saya berusaha menemui beliau ke rumahnya, ke rumah Kiai Haji Fahmi Bahsyah di Cipinang. Di situ saya jumpa dengan beliau dan anehnya tidak banyak bercerita tentang Borobudur. Kan dalam bukunya beliau itu menulis Borobudur buatan Sulaiman ya. Di situ beliau banyak bercerita tentang obsesi beliau tentang banyak hal. Jadi beliau punya lukisan banyak itu di sana. Kemudian banyak cerita. Lepas dari itu saya mencari dan berkeinginan keras untuk menggali kesejarahan nasional. Di antaranya saya pergi ke Borobudur ya sendiri. Di situ saya hampir berapa malam di sana, tidur di terminal itu. Paginya saya ke Borobudur, malamnya tidur di ada musola di terminal Borobudur di bus dekat pasar itu. Saya juga pergi ke Prambanan, pergi ke banyak candi di Nusantara. Setelah beberapa bulan ya sampai sekarang mungkin ada sekitar 15 bulan saya mendalami kesejarahan. Saya banyak membaca literasi kesejarahan, tidak versi yang mainstream. Jadi dari versi luar negeri, dari website luar negeri. Dan di situ saya banyak membaca buku-buku yang sebenarnya buku-buku atau kitab-kitab itu yang dikaji oleh sejarawan Barat terutama ya. Sejarawan Barat itu mengkaji buku-buku dari India. Dan di situ banyak ditafsirkan kesejarahan yang menurut saya, naluri saya itu yang tercatat di buku-buku kesejarahan itu adalah menceritakan tentang sejarah Nusantara, tapi dianggapnya itu adalah bukan Nusantara. Dari situ saya mulai lebih tertarik lagi. Sepertinya sejarah kita itu dibengkokkan gitu, dipalsukan lah, seolah bukan Nusantara.
sampai saya menemukan satu buku tentang perjalanan catatan sejarah perjalanan sejarah Tiongkok, yaitu Fahien yang paling lama tuh, kemudian Yun Sang, Yuning, ada 5 itu. Yang terkenal kan oleh mainstream itu hanya Itsing. Jadi sebenarnya banyak sejarah pejarah Tiongkok itu yang pergi ke Nusantara, kemudian dia belajar di sini, mencatat dan membawa pulang buku-buku atau catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh beliau para pejarah itu tentang Nusantara. Nah, di situ saya mulai tertarik bahwa sepertinya benar ya kalau sejarah leluhur kita itu memang maju, dan dulu itu Nusantara adalah pusat peradaban, tetap tempat belajarnya mereka para peziarah Tiongkok. Di antaranya yang mencatat ya tentunya banyak lagi peziarah catatan-catatan lain yang sumbernya dari kita, kemudian dibaca oleh mereka, bahkan ada yang dibawa ke negaranya gitu. Sampai beberapa waktu saya mempelajari Borobudur, kemudian tertarik tentang apa yang tergambar di relief dasar Borobudur yang tertutup itu ya. Jadi di situ ada website Kidemang itu, kidemang.com itu menampilkan 160 panel yang ada di relief Borobudur itu. Tapi dalam websitenya Kidemang itu hanya menampilkan 159 panel. Dan yang menariknya lagi, di relief yang tertutup itu saya perhatikan ada di tiap-tiap sudut bagian atas, terutama kanan dan kirinya itu ada beberapa teks literasi. Yang bikin saya lebih takjub lagi, ada teks kata-kata Dharma di situ. Ada Kusala Dharma Bajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Nah, di situ saya mulai tertarik apa sebenarnya Dharma itu. Kemudian saya diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa itu untuk eksplorasi ke Candi Muara Takus. Lama saya di sana, saya banyak berbicara dengan para datu ya, orang-orang setempat. Ada keterkaitannya rupanya dengan Dharma. Dan lebih dahsyat lagi, banyak saya temukan di sana yang saya berasumsi sampai saat ini ya, bahwa Dharma itu dulu dipelajari di sana dan ada universitasnya, yaitu Dharmapala, itu versi saya ya. Karena saya eksplorasi ke sana, saya temukan apa-apa yang dilihat oleh Itsing, oleh Pahuan gitu. Jadi pusat kadatuan yang Dapun Tahiang itu sebenarnya berangkat dari sana, itu dari pusat kadatuan di sana, dan itu ada di Muara Takus. Dari penelitian atau pengkajian saya terhadap relief Borobudur itu ya, lebih meyakinkan lagi kepada saya bahwa ajaran yang ada di candi-candi Nusantara itu rupanya bukan berdasar pada ajaran yang terlahir di India, baik Hindu maupun Buddha. Apa itu? Nah, saya berkesimpulan saat ini ya, ajaran itu adalah Dharma. Nah, Dharma itulah yang dibawa leluhur kita di era-era sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir, yaitu Dharma sebenarnya. Kalau kita searching di website Eropa ya, catatan Eropa, orang-orang Eropa itu tulis. Jadi di India itu ajaran awalnya itu disebutnya Brahmanik. Ajarannya itu adalah Dharmik, kata orang-orang Eropa itu. Nah, Dharmik itu menguatkan saya bahwa Dharmik itu sebenarnya dari Nusantara. Dan lebih menakjubkan lagi, saya dapat nama-nama orang leluhur kita yang
menyebar ke 3/4 muka bumi, khususnya di India, yaitu ada 10 nama itu yang saya dapatkan. Dharmapala, Dharmadasa, Kumarilabhata, Adi Sangkara, kemudian Sariputra. Yang menarik lagi tentang Sariputra. Jadi Sariputra itu namanya itu ada di Nalanda sana. Dan jelasnya nama Sariputra itu bukan India. Nah, Sariputra itu waktu saya di Muara Takus itu saya dapetin tempat lahirnya, namanya Desa Panisan, dan itu equal ya, sama dengan apa yang ditulis oleh peziarah Tiongkok itu, Pahuan itu. Jadi dia ke Swarna Dwipa Sumatera ya, yang sebenarnya itu adalah di Muara Takus gitu. Sariputra itu ibunya itu Sari atau Sarika, bapaknya itu Madara. Nah, Madara ini membuat kitab yang namanya Madara Sastra, dan Madara Sastra itu dipelajari di Nalanda. Jadi itu salah satu yang membuat saya berkesimpulan bahwa ajaran di India itu sebenarnya dari Dharma itu. Jadi kita ambil contoh misalkan Dharmapala itu orang ya, nama orang Dharmapala. Itu yang saya dapatkan, orang yang bernama Dharmapala itu 700 SM itu rupanya ke India sana, Dharmapala. Dan nama itu saya dapatkan juga di Muara Takus itu, ada universitas, ada yang saya dapatkan waktu saya eksplorasi ke Muara Takus itu, ada batu berupa batu ya, batu berjajar banyak gitu, dan sepertinya itu bekas pondasi bangunan besar. Nah, itu yang sebenarnya yang dilihat Itsing itu abad ke-7 itu, dia lihat runtuhan sisa pondasi. Ya, itu dilihat Itsing abad 7, dan abad 7 Masehi itu bangunan itu sudah tinggal pondasinya aja gitu. Dan banyaklah hal-hal lain yang di Muara Takus itu saya temukan, dan itu berkesinambungan dengan seluruh candi-candi di Nusantara. Jadi saya berkesimpulan candi-candi di Nusantara itu bukan berdasar seperti yang tertulis di dalam buku sejarah saat ini ya, baik itu dianggap berdasarkan Buddha maupun Hindu, itu tidak benar ya. Seperti Borobudur dianggapnya berdasarkan Buddha, Prambanan dianggapnya berdasarkan Hindu. Secara kronologis tentang Hindu, tentang Buddha ya, nanti di next video akan saya jelaskan. Tapi untuk gambaran umumnya bisa di searching di video-video saya terdahulu tentang Buddha itu apa, Hindu itu apa ya. Secara mudahnya saja, kalau misalkan Hindu itu kan masuk ke Nusantara atau menjadi agama, masuk dalam agama resmi negara itu tahun 53. Kemudian juga Buddha tahun 54. Jadi Buddha itu sebelum dia masuk resmi menjadi agama resmi negara itu berinduk kepada Hindu. Dan Hindu itu pada awalnya kan sebenarnya itu bukannya agama asli leluhur kita loh. Kalau sekarang kita tanya siapapun, kalau apalagi orang awam ya, leluhurmu itu dulu agamanya apa, pasti dibilang Hindu. Nah, itu tidak benar. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya itu adalah yang dulu disebut dengan aliran kepercayaan gitu ya. Itu kemudian supaya bisa masuk dalam satu agama, maka aliran-aliran kepercayaan itu mengidentifikasinya menjadi Hindu. Jadi Hindu India dengan Hindu di Nusantara saat ini sangat beda loh. Macam kayak di Bali itu kan dia mengidentifikasikan agamanya kan dengan inisial Hindu Dharma. Jadi Dharma itulah sebenarnya ajaran asli leluhur kita, leluhur Nusantara, bukan animisme dan dinamisme ya.
dan Dharma itu ada di relief dasar Borobudur yang tertutup dengan 2 teks kata, Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Dan siapa leluhur kita? Leluhur kita adalah kaum Saka. Kan prasasti-prasasti di kita itu kan semuanya pakai angka tahun Saka. Nah, itu sebenarnya leluhur kita. Kaum Saka itu adalah Arya. Jadi kaum Arya. Jadi kaum Arya inilah yang datang ke India sana, kemudian berintegrasi dengan bangsa asli India ya, Dravida, melahirkan agama-agama baru. Basicnya adalah Dharma. Dharma kata orang Eropa itu adalah dharmik, dengan pahamnya Brahmanik. Nah, Brahmanik itu adalah ajaran leluhur kita ya, Dharma itu Brahmanik, jadi orang yang Brahmanik. Dan kaitannya dengan candi itu apa? Jadi candi itu adalah semacam tempat pembelajaran, juga tempat ibadah ya. Sebelum agama masuk ke Nusantara, ajaran yang bernama agama masuk Nusantara itu ajaran kita sudah berketuhanan, dengan penyebutan Tuhannya itu yang Widi Tunggal, Tuhan yang satu. Kalau di Bali itu Acintya, kalau di Kalimantan Nustuha Latala, di Timur itu ada sebutannya lain, di Irian itu sudah juga mengenal adanya Tuhan, juga mengenal adanya kehidupan setelah kematian. Kalau di Jawa itu Swarga. Jadi leluhur kita tuh sudah memahami adanya konsep ketuhanan ya, yang monoteis, yang Widitunggal, yang Widiwase kalau Bali. Jadi ajaran asli leluhur Nusantara terdahulu itu sampai saat ini tersimpan sempurna di Bali, gitu ya. Jadi ajaran leluhur Nusantara terdahulu itu sampai saat ini tersimpan sempurna di Bali, dan Bali itu bukan Hindu India. Jadi Bali itu adalah ajaran asli leluhur Nusantara, itu tersimpan di Bali, dan situs-situsnya banyak di Nusantara. Ajarannya dulu itu bukan Buddha atau bukan Hindu, tapi Dharma, dan Dharma itu ada di Bali. Yang membawa ke luar Nusantara itu kaum Arya, kaum Saka. Nah, kaum Saka itu sudah ada sebelum tahun 78 Masehi ya, kaum Saka. Jadi salah kaprahnya sejarawan saat ini menghitung awal tahun Saka di prasasti itu dimulai dari 78 Masehi. Itu salah kaprahnya. Saya mendapatkan kenapa penghitungan awal tahun Saka itu dimulai 78 Masehi. Itu rupanya ada konsensus di Asia itu, para sejarawan, para sejarawan lah, itu bersepakat dan bermufakat menghitung awal tahun Saka itu 78 Masehi. Dasarnya apa? Awal Saka di dunia ini, awal tahun Saka di dunia ini, sejarawan saat itu ya hanya mengetahui 78 Masehi, yaitu di India Selatan. Nah, dalam pencarian saya tentang kesejarah Nusantara itu saya dapatkan sebenarnya tahun 78 Masehi itu adalah kaum Saka atau kaum Arya, yaitu kaum Arya itu leluhur kita loh. Itulah yang menaklukkan Raja Salivahana di India Selatan. Jadi bukan kaum Saka, kaum Arya yang menaklukkan kerajaan Salivahana di India Selatan. Disitulah Raja Salivahana memulai penghitungan awal tahun Sakanya saat dia ditaklukkan, kemudian diberi kewenangan untuk mengelola negara, mengelola kerajaannya dimulai tahun 78 Masehi. Setelah kaum Saka itu menaklukkan dan kemudian diberi kewenangan untuk, kalau kaum Saka itu sebenarnya tidak menjajah dia. Dia itu mensejahterakan dan memberikan penerangan sebenarnya. Jadi tidak ada
kaum Saka itu menaklukkan. Kalaupun terjadi peperangan ya itu karena situasi aja gitu ya. Jadi di saat itulah India Selatan memakai awal tahun Sakanya 78 Masehi. Nah, di kita yang asal bangsa Arya itu di Nusantara itu sejarawan mainstream saat ini salah kaprahnya ya menghitung awal tahun Saka di prasasti dimulai 78 Masehi. Apa efeknya? Efeknya sejarah kita jadi hilang, tidak ada sejarah kita sebelum tahun 78 Masehi kan. Gitu. Jadi itu salah kaprahnya. Jadi sebenarnya kapan tahun Saka itu bukan 78 Masehi. Tapi ada Pak Kozim itu meneliti tentang tahun Saka, didapatkan bahwa awal tahun Saka itu 6123 Masehi ya. Jadi kalau kan sejarawan mainstream saat ini kalau dia menemui artefak kuno itu selalu berasumsi tidak lebih dari 78 Masehi. Padahal banyak bukti-bukti ya, candi-candi, situs-situs di Nusantara ini sebenarnya dibangun atau dibuat jauh lebih dari 78 Masehi ya, bahkan sebelum Masehi. Ini berpikir dalam lagi saya dan berasumsi kuat bahwa sebenarnya Ramayana Mahabharata itu terjadi di Nusantara. Jadi ada masa-masa yang kesejarahan kita itu diindiakan gitu, terutama gencar-gencarnya itu dimulai sekitar tahun 800 SM itu sudah mulai sejarah Nusantara. Semua sejarah di Nusantara itu tidak dinusantarakan gitu ya, dibengkokkan. Dan itu Juri Lina itu orang Swedia itu juga menulis tentang itu, bahwa sejarah Indonesia itu sudah dibengkokkan oleh Belanda terutama. Jadi 78 Masehi itu bukan penghitungan awal tahun Saka, dan tahun Saka itu dimulai 6123. Leluhur kita sudah mempunyai ajaran yang bernama Dharma dan sudah mempercayai adanya konsep kehidupan kematian, yaitu surga, swarga. Itu ada 12 teks kata swarga itu di relief dasar Borobudur yang tertutup. Jadi leluhur kita itu bukan animisme, bukan juga menganut Hindu atau Buddha yang terlahir di India. Tapi sejatinya yang terlahir di India sana, ajaran Buddha, Hindu, Jaina, itu basicnya itu dari leluhur kita di Nusantara, yaitu Dharma. Dan Dharma itu sampai sekarang tersimpan sempurna di Bali. Jadi Dharma itu dibawa leluhur kita ke India itu di era, kan tadi salah satu contohnya misalkan Dharmapala itu kan 700 SM, dan Siddhartha Gautama, yang mulia Siddhartha Gautama itu kan 500 SM. Kemudian Sariputra itu 600-an SM. Jadi itu bukti, salah satu buktinya Dharma yang dibawa kaum Saka Arya leluhur kita keluar Nusantara melahirkan 3 ajaran di India. Di era 500 SM itu ada 2 tokoh, yaitu Jaina dan yang mulia Siddhartha Gautama, melahirkan ajaran. Kalau yang mulia Siddhartha Gautama itu Buddhism, kalau Mahavira itu Jainism. Dan di era-era kesininya itu, di era-era kolonialis Inggris di India sana, baru terlahir namanya Hindu. Jadi Hindu itu sinkretisasi agama-agama di India sebenarnya, di kumpulan agama-agama India yang di era terdahulu, di era 500 SM itu ada terlahir Buddha dan Jaina. Kemudian di era-era kolonialisme Inggris di sana untuk melawan kolonialisme Inggris di sana, orang-orang Hindu itu berkumpul untuk menyatakan eksistensi kaum yang tidak Buddha, tidak Jaina, tidak Islam, tidak Kristen, berkumpul dalam satu komunitas Hindu. Kemudian kata-kata isme sebagai pemahaman atau agama itu baru ada di 1830.
Jadi eksistensi diri orang-orang yang tidak Buddha, tidak Hindu, tidak Jaina, tidak Kristen bersatu, kemudian Hindu ditambah dengan Isme sebagai agama ya, itu 1830. Dan kalau di Indonesia itu Hindu 54 gitu, 54. Jadi Hindu di India itu adalah sinkretisasi ajaran-ajaran di India yang tidak Buddha, tidak Jaina, tidak Kristen, tidak Islam berkumpul menjadi Hindu itu 1830. Jadi basicnya sebenarnya Weda. Jadi ajaran leluhur kita itu membawa ajaran yang namanya Dharma ya. Di sana leluhur kita itu tahun sekitar 1500-an ya, SM, sebelum lahirnya Buddha dan Jaina itu. Leluhur kita kan 1500-an ke sana. Kemudian menulis juga Weda di sana. Jadi leluhur kita kaum Saka, kaum Arya itu di India itu sana juga menulis Weda. Dan Weda itu kalau yang ditulis di sana itu oleh Indolog ya. Indolog itu ilmuwan yang mempelajari tentang India, itu namanya Indolog. Itu terbagi dari empat bagian, Weda itu dibagi 4 gitu. Yajur Weda, Antarva Weda, Sama Weda, dan Yajur Weda, Antarva Weda, Sama Weda, dan satu lagi saya lupa. Ada 4 tuh Weda. Nah kalau di Nusantara terutama di Bali, Weda itu tidak 4 gitu. Kalau di India sana ada Upanishad, ada apa gitu ya. Kalau di Nusantara, di Jawa atau di Bali terdahulu ya, itu semua tulisan-tulisan suci disebutnya Weda ya. Di Jawa itu banyak dan disebutnya itu Weda. Dan Weda di Nusantara dengan Weda di India itu beda ya. Jadi itu membuktikan bahwa Hindu di India dan Hindu di Nusantara itu berbeda. Jadi, dan pembuktian itu ada tersimpan di Borobudur. Ada Swarga. Kalau toh Borobudur itu berdasar Buddha, pasti ada tertulis teks Nirwana, tapi itu tertulisnya Swarga. Ada 12 teks literasi kata Swarga di relief, di 160 relief yang tertutup dengan, sekarang kan udah terlanjur ternamakan itu Karma Wibangga. Padahal itu bukan sepenuhnya menampilkan kitab Mahakarma Wibangga. Tapi sejarawan saat ini menyimpulkan bahwa itu relief yang gambar yang direlief dasar tertutup itu dengan penamaan Karma Wibangga, dengan anggapan bahwa isi dari relief itu adalah menggambarkan kitab yang namanya Mahakarma Wibangga. Tapi sejarawan Eropa, siapa ya namanya, McDonald kalau nggak salah, itu pernah meneliti tentang kitab Mahakarma Wibangga dan relief-reliefnya. Itu tidak bersesuaian dengan kitab Mahakarma Wibangga. Jadi relief saat ini yang tertutup dengan penamaan Karma Wibangga itu tidak tepat ya. Kemudian relief-relief yang tergambar di Borobudur itu dianggap tampilan biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama, itu juga tidak tepat. Itu dibuktikan oleh bikuni Thailand. Ada bikuni Thailand yang meneliti tentang, ya tentunya seorang biku ya, pasti secara akademik dia mengetahui biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama. Dalam hal ini bikuni tersebut, bikuni wanita, meneliti seluruh relief di Borobudur itu dan dikaitkan dengan biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama itu. Beliau menyimpulkan bahwa hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama. Selebihnya di relief-relief itu dia tidak paham, dan hanya yang berkesesuaian dengan biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama itu 50%. Bagaimana dengan patung orang duduk bersila di atas itu? Dan dari penelitian saya berkesimpulan
visualisasi patung orang duduk bersila itu bukan patung yang mulia Siddhartha Gautama, tapi itu kontemplasi leluhur kita yang ajarannya bernama Dharma, Topo Broto, Upasena kalau di Bali, Kamala kalau di Sulawesi, Batara kalau di Sumatera, Martapa kalau orang Batak itu Martapa. Itu kontemplasi spiritual leluhur kita ditampilkan di stupa Borobudur dengan posisi orang duduk bersila dengan posisi tangan yang berbeda-beda. Dan itu dipelajari, saya temukan itu di sekitar Candi Muara Takus, ya. Di situ ada metodologi ajaran leluhur kita, diantaranya Tantrayana itu dipelajari di Suwarnadwipa di Sumatera, di Candi Muara Takus itu ada goa, ada beberapa goa dan banyak itu beberapa goa, dan sepertinya di tempat itulah tempat pembelajaran ajaran dharmik itu sepertinya di situ. Ada saat Pahien ke sana, saat peziarah Tiongkok ke sana itu lihat orang berkeliling memutari stupa itu. Ritual suci mengelilingi objek, ya. Dalam hal ini di Muara Takus itu stupa itu terekam di ajaran Buddha, namanya kalau nggak salah itu kalau di Hindu itu Prasawiya, kalau di Buddha itu Pradaksina. Nah, itu identik dengan tawaf. Jadi ada ritual suci mengelilingi objek. Nah, itu dilihat oleh peziarah Tiongkok di Muara Takus. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan, ya. Semoga rutin saya memberi penjelasan, pencerahan untuk teman-teman semua dalam rangka mengembalikan sejarah benar Nusantara. Saya tidak sedang mendiskreditkan atau menyudutkan atau menistakan suatu agama atau menyebarkan suatu ajaran, itu tidak. Tapi saya sedang berusaha mengembalikan sejarah benar Nusantara untuk menginspirasi anak bangsa bahwa leluhurnya adalah bangsa besar, kaum Arya. Menginspirasi anak bangsa bahwa leluhurnya adalah bangsa besar. Jejak-jejak situs-situs peninggalan leluhur kita itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India, tapi itu ajaran asli leluhur kita yang buat, ajarannya asli, punya ajaran leluhur kita, bukan Buddha, bukan Hindu, ya. Ajarannya namanya Dharma, leluhur kita namanya kaum Saka. Kan kaum Saka itu yang pergi ke India sana. Di antaranya itu yang mudah untuk pencariannya adalah nama Sariputra. Sariputra itu namanya ada di Nalanda, di stupa yang namanya Sariputra. Sariputra itu jelas nama Nusantara, bukan India, ya. Itu bukti-bukti yang mudahnya kita untuk memahami bahwa leluhur kita lah yang pergi ke India sana. Jadi sejatinya kitalah yang mewarnai India, bukan kita diwarnai India. True back history of Indonesia, kembalikan sejarah benar Nusantara.